Baik, kita akan lanjutkan pertemuan yang keempat ya. Jadi untuk mengingatkan bahwa setelah pertemuan ini nanti akan ada kuis ya, kuis yang minggu lalu batal ya. Jadi kita lakukan kuis nanti sehabis perkuliahan. Jadi di OASE itu sudah juga disampaikan nanti kuis mulai dibukanya sekitar jam 19.45 ya. Jadi waktunya hanya 15 menit. Ya, nanti silakan dicoba kuisnya melalui OASE. Kita akan lanjutkan materi yang keempat. Jadi ini pertemuan yang keempat dengan topik Priorities Shaping Cities. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, sudah juga saya sampaikan bahwa ketika kita mengevaluasi sebuah kota terkait ketercapaian terhadap indikator sustainable city, maka akan ada dua. Yang pertama adalah unsustainable city, jadi menuju ke arah kota yang tidak berkelanjutan. Kemudian skema untuk sustainable city, yang menuju ke arah kota yang berkelanjutan. Kira-kira untuk yang unsustainable city, pergerakan kota menuju ke arah tidak berkelanjutan, bisa dilihat dari 3 aspek utama ya. Prioritas pembangunan di bidang transportasi, ekonomi, dan sosial budaya. Kota-kota yang menuju ketidakberlanjutan, pada saat mereka memberikan prioritas terhadap pembangunan sistem transportasinya, umumnya prioritas tinggi diberikan terhadap infrastruktur untuk mendukung penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga kota-kota seperti ini ya, seperti misalnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, selalu diikuti dengan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan parkir yang mendukung terhadap keleluasaan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, bisa kita nyatakan bahwa dari aspek prioritas pembangunan transportasinya, kota tersebut menuju ke unsustainable city. Kemudian di bidang pembangunan prioritas ekonomi, prioritas tinggi diberikan pada investasi kepada daerah-daerah infrastruktur, pembangunan infrastruktur baru di luar kota. Jadi ini maksudnya bahwa kota itu semakin meluas dengan kepadatan rendah. Jadi kota itu tidak terbentuk sebagai compact city, jadi kota yang padat, high density city, kota yang kepadatannya tinggi, tetapi kota itu cenderung menyebar ke arah luar dengan kepadatan rendah. Sehingga ini akan menyulitkan, ini akan memberikan justru keleluasaan bagi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan menyulitkan pelayanan sistem angkutan umum. Cultural priority, high priority for suburban development that has a high use of space. Jadi memberikan prioritas kepada pembangunan di luar kota yang menggunakan lahan-lahan hijau. Jadi itu antara indikator dari prioritas pembangunan. Kemudian kota yang sustainable, kira-kira prioritas yang diberikan di bidang pembangunan transportasinya, high priority for non-automobile transportation and its provision in infrastructure. Jadi prioritas tinggi diberikan pada pembangunan di bidang untuk kendaraan yang tidak bermotor. Seperti halnya misalnya kendaraan listrik, kemudian bersepeda, berjalan kaki, itu yang diberikan prioritas pada pengembangan infrastrukturnya, termasuk juga pengembangan angkutan umum yang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Economic priority, high priority for capital to go into re-urbanization rather than new suburban infrastructure. Jadi
ketika kebutuhan pengembangan kota terus terjadi, maka yang dilakukan adalah dengan membangun kota itu membatasi perkembangannya. Jadi kota itu dibangun akhirnya vertikal ke arah atas. Nah, ini juga yang menjadi masalah kita di Bali. Nah, karena maksudnya adalah dengan eh, kota itu dibatasi pengembangannya ke arah luar, maka kebutuhan pengembangan infrastruktur ke arah luar, baik dari infrastruktur jalan, kemudian listrik, dan sebagainya, juga dapat ditekan. Sehingga kota itu bersifat kompak tadi. Pergerakan diharapkan terjadi di dalam wilayah kota yang terbatas yang dilayani oleh sistem angkutan umum. Cultural priorities, high priority for urban development that is compact in its use of space. Jadi ini hampir sama. Jadi prioritas tinggi diberikan kepada pembangunan daerah perkotaan yang bersifat padat dalam penggunaan ruangnya. Jadi tidak menyebar ke arah luar dengan kepadatan yang rendah. The figure show how the priorities can lead either to automobile dependence or to overcoming it. Jadi gambar tadi memperlihatkan bagaimana prioritas pembangunan dapat mengarahkan sebuah kota menuju kepada semakin tergantungnya pada penggunaan kendaraan bermotor atau mengatasinya. High priority to the automobile mean a high priority for new roads and parking. Jadi prioritas tinggi pada penggunaan kendaraan bermotor antara lain diperlihatkan dari tingginya prioritas untuk pembangunan jalan dan kebutuhan parkir. New roads create greater pressure for new suburban infrastructure at the fringe and greater distance to be traveled. Jadi pembangunan jalan baru akan memberikan tekanan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar kota, sehingga jarak perjalanan itu menjadi lebih panjang. They also take up considerable urban space. Jadi pembangunan yang ke arah luar ini juga akan mengambil ruang-ruang terbuka. On the other hand, a lower priority for the automobile can mean less pressure for suburban infrastructure and less need to waste urban space. Di lain pihak, prioritas rendah pada penggunaan kendaraan bermotor ini artinya adalah akan memberikan tekanan yang lebih rendah terhadap kebutuhan pengembangan di wilayah luar kota dan juga berkurangnya kebutuhan untuk menggunakan ruang-ruang terbuka hijau. Low priority for transit and walking means that compact housing and other development that is built adjacent to station also become a lower priority. The transit system becomes unattractive. Jadi prioritas yang rendah diberikan kepada pengembangan angkutan umum dan berjalan kaki. Hal ini juga menandakan bahwa tidak adanya prioritas untuk membangun dalam konsep yang kompak, ya, perumahan-perumahan yang kompak, yang padat, yang dibangun di sekitar stasiun-stasiun angkutan umum. Itu juga menjadi prioritas yang rendah bagi pemerintah. Sehingga angkutan umum menjadi tidak menarik. High priority for automobile create traffic that needs a high use of space. Low priority mean less space for traffic is needed. Prioritas yang tinggi pada kendaraan bermotor akan menciptakan lalu lintas yang kemudian akhirnya akan meningkatkan kebutuhan penggunaan ruang-ruang terbuka hijau. Sedangkan prioritas yang rendah, ini maksudnya adalah kebutuhan untuk penggunaan ruang untuk lalu lintas, seperti kebutuhan jalan, parkir, itu juga bisa dikurangi. High priority for suburban infrastructure create low density suburbs that are non-viable for transit.
Jadi prioritas tinggi yang diberikan untuk pengembangan infrastruktur di luar kota ini akan menciptakan kepadatan rendah yang sulit untuk dilayani oleh sistem angkutan umum. Selanjutnya kita akan membahas beberapa permasalahan ya. Kita sudah membahas sebelumnya terkait dengan oil depletion, greenhouse gases, and the auto city. Jadi ini ada 3 kata kunci di dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jadi oil depletion ini semakin berkurangnya minyak, kemudian greenhouse gases adalah produksi karbon dioksida, kemudian auto city, jadi kota yang tergantung pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. The most significant reason for city to reassess the driving force that shapes their priorities and their urban form are the environmental issue on the global front such as oil depletion and greenhouse gases. Jadi alasan utama untuk kota-kota yang menjadi kekuatan utama membentuk prioritas pembangunan mereka dan isu-isu lingkungan adalah permasalahan semakin berkurangnya minyak dan permasalahan gas rumah kaca. These global issues have shaped the sustainability concept and continue to be a major force that drive it. Jadi isu global inilah oil depletion and greenhouse gases ini yang akan membentuk konsep yang bukan akan ya telah membentuk konsep dari keberlanjutan dan akan terus menjadi kekuatan utama. Kenapa kita membutuhkan konsep-konsep keberlanjutan? Apa masalahnya dengan oil depletion ini? Oil is the fundamental resources of modern city and civilization. Jadi keberadaan minyak ini merupakan sumber daya alam yang sangat mendasar bagi kebutuhan modern city, jadi kota-kota modern dan peradaban kita saat ini begitu membutuhkan minyak. We have become highly dependent on it for the majority of our transport need. Jadi kita menjadi sangat tergantung pada penggunaan minyak, terutama untuk kebutuhan transportasi. The global oil situation was first questioned by King Hubbard. Jadi pertama kali keberadaan minyak dunia ini dipertanyakan oleh peneliti King Hubbard tahun 1950-1960. His prediction about US oil production peaking in 1970 came true. Jadi King Hubbard ini melakukan prediksi terkait dengan produksi minyak Amerika yang mencapai puncaknya tahun 1970. Itu menjadi kenyataan. Setelah itu barulah his view were taken seriously. Jadi pendapat dari King Hubbard ini kemudian betul-betul diperhatikan secara serius. His projection have been confirmed by several major studies. Jadi prediksi oleh King Hubbard tadi kemudian juga dikonfirmasi atau diperkuat lagi oleh penelitian lainnya seperti Hall 1986, Campbell 1991, Flay 1995. Campbell showed that between 1950 and 2050 we will have consumed 80% of the world's oil. Jadi penelitian Campbell memperlihatkan bahwa antara tahun 1950 dan tahun 2050 kita akan sudah mengkonsumsi 80% dari cadangan minyak dunia. The world oil will become less and less available. Jadi keberadaan minyak akan semakin berkurang. We need to use less oil each year rather than more and more. Oleh karena itu kita perlu menggunakan semakin sedikit minyak setiap tahunnya daripada terus-menerus menggunakan semakin banyak. Jadi ini yang menjadi satu tantangan kenapa diperlukan konsep sustainable development, sustainable transportation. Yang pertama keberadaan minyak dunia.
Dan ini sudah secara serius ya. Secara serius diperhatikan oleh semua negara, buktinya juga Indonesia mulai mencoba untuk mengarah ke arah industri kendaraan listrik. Yang antara lain juga karena permasalahan minyak ini. Permasalahan yang kedua adalah greenhouse gases, gas rumah kaca. Jadi destruction of the ozone layer by production of carbon dioxide has caused climate change. Jadi perusakan lapisan ozon oleh karena produksi karbon dioksida ini telah menyebabkan perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca ini sudah diamati oleh para peneliti. Jadi dua hal yang paling mendasar. Pertama adalah keberadaan minyak, yang kedua adalah gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon. The 1997 Kyoto UN Climate Change Convention agreed to reduce greenhouse gases by 5.2% over 1990 level. US 7%, Europe 8% before 2008-2012. Nah, jadi sekarang kita sudah melewati jauh 2012 ya. Di mana negara-negara yang tergabung di dalam Persekutuan Perubahan Konvensi Perubahan Cuaca itu sudah menyepakati untuk mengurangi gas rumah kaca. Indonesia juga sudah menyepakati ya penurunan gas rumah kaca sebesar 26%. Nah, itu janji Indonesia. To stabilize carbon dioxide at present level, we will need to reduce emission by 60%. Jadi, untuk menstabilkan karbon dioksida pada level sekarang ini, maka kita perlu mengurangi emisi sekitar 60%. Lalu apa permasalahannya? But most cities saw continue increase in per capita car use, particularly in the United States. Tetapi sebagian besar kota memperlihatkan kecenderungan peningkatan terus-menerus penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi jumlah kendaraan bermotor per kapitanya terus meningkat, khususnya di Amerika. Let's stop the expansion. Jadi ini Profesor Newman and Kenworthy mengajak kita untuk menghentikan kecenderungan yang sudah terlanjur terjadi tersebut. Nah, bagaimana kemudian mengakhiri ketergantungan kita pada kendaraan bermotor pribadi? Jadi, penggunaan kendaraan bermotor pribadi ini telah berkontribusi terhadap gas rumah kaca maupun pengurangan daripada cadangan minyak dunia. Bagaimana kita bisa mengakhirinya? The automobile appeared to offer freedom in space and time to live anywhere in a city and get quickly to all urban destination, regardless of location. Jadi keberadaan kendaraan bermotor ini memberikan kebebasan dalam ruang dan waktu, di mana kita bisa tinggal di mana saja di sebuah kota, kita bisa mencapai tujuan dengan cepat. Road and parking requirement became bottomless pit that seemed to absorb any traffic solution and replace it with a new congestion constraint. Jadi kebutuhan jalan dan parkir menjadi tidak terbatas. Jadi ini juga sebenarnya yang kita sudah bahas ya dengan Anda Lalin. Begitu ada pembangunan baru, memerlukan penyediaan parkir baru lagi. Kemudian ada pembangunan baru ke arah luar kota, memerlukan pembangunan jalan. Jadi ini menjadi tidak ada akhirnya. Kelihatannya saja itu bisa menjadi solusi permasalahan lalu lintas, tetapi sebenarnya justru menggantikannya dengan permasalahan yang baru. Individual desire for mobility means that traffic will rise exponentially. Jadi keinginan individu untuk melakukan pergerakan dengan kendaraan bermotor tadi, ini berarti bahwa lalu lintas akan meningkat secara eksponensial. If it is possible to travel faster, people will travel further. The city will spread and traffic will grow.
Induced traffic from new routes is now recognized. Jadi ketika memungkinkan untuk melakukan perjalanan lebih cepat, maka orang itu akan cenderung melakukan perjalanan lebih jauh. Maka kota itu akan menjadi meluas dan lalu lintas terus akan berkembang. Terjadi yang namanya induced traffic. Jadi induced traffic ini ketika jalan baru dibangun maka akan diikuti dengan peningkatan lalu lintas kendaraan. Jadi itu induced traffic. The auto city dream will become a nightmare of traffic. Jadi ini mimpi buruk daripada kota-kota yang tergantung pada kendaraan pribadi akan menjadi sebuah mimpi buruk dari segi lalu lintasnya. Fundamental to its demise is the limit that is now being experienced by most larger cities that have gone the way of the automobile. They cannot function well when they have scattered land use pattern and the city spread beyond 40 to 50 kilometers, the half-hour limit. Maka permasalahan yang sudah dialami oleh kota-kota besar di dunia, di mana mereka begitu tingginya ketergantungannya pada kendaraan bermotor pribadi, bahwa kota tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik ketika pola tata guna lahannya bersifat cenderung acak, kemudian juga bersifat menyebar ke arah luar kota, melampaui 40 sampai 50 kilometer. Jadi batasan perjalanan setengah jam terlampaui. The problem of the car in cities is that freedom and power it gives us come and at a cost such as noise and air pollution, oil and asphalt consumption, health problem, and so on. Jadi permasalahan dari keberadaan kendaraan bermotor di satu kota adalah kebebasan yang diberikan justru memberikan suatu biaya. Biaya seperti halnya kebisingan yang harus kita tanggung, polusi udara, kemudian konsumsi bahan bakar minyak, kemudian konsumsi aspal, termasuk juga permasalahan kesehatan. Automobile dependent is a situation in which a city develops on the assumption that automobile use will predominate, so that it is given priority in infrastructure and in the form of urban development. Jadi ketergantungan pada kendaraan pribadi adalah sebuah situasi di mana sebuah kota berkembang dengan asumsi memberikan prioritas terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi, baik prioritas dalam hal pengembangan infrastrukturnya maupun di dalam pembangunan bentuk kotanya. The Global Auto City Protest. Throughout the world, there is a powerful movement to end the building of freeways, that symbol of the auto city. Jadi masyarakat di negara barat semakin sekarang memahami bahwa pembangunan jalan bebas hambatan itu dianggap sebagai simbol auto city karena akan menyebabkan tadi induced traffic. Jadi orang akan semakin tinggi ketergantungannya pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. In US, the movement to change priorities from road building to transit is very active. Jadi sekarang di Amerika bahwa pergerakan untuk merubah prioritas pembangunan dari pembangunan jalan ke pembangunan angkutan umum itu sangat aktif dilakukan. The US has changed their transportation priority. In California, only 18% believe that freeways help solve traffic problem, whereas 36% believe in transit. Jadi mulai terjadi perubahan paradigma persepsi dari masyarakat. Contohnya di California, hanya 18% dari masyarakat yang percaya bahwa pembangunan jalan bebas hambatan akan menyelesaikan masalah lalu lintas, di mana 36% masyarakat lebih percaya pada pembangunan angkutan umum.
Global anti-freeway movement are looking for alternative to automobile dependent. Jadi pergerakan global terkait anti pembangunan jalan bebas hambatan berusaha untuk mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. People tend to see the government as their enemy, too closely allied to the road lobby, and with virtually all government planners, engineers, and administrators facilitating the problem, not the solution. Jadi ini masyarakat khususnya di negara-negara barat ya, di Amerika, masyarakat cenderung melihat pemerintahnya sebagai musuh ya. Kenapa melihat pemerintahnya sebagai musuh? Karena pemerintah itu dianggap terlalu dekat berhubungan dengan para pelobi pembangun jalan, seperti investor jalan bebas hambatan dan sebagainya. Dan juga dengan para perencana kota, termasuk ahli-ahli teknik, kemudian juga administrasi, semuanya dianggap memfasilitasi permasalahan, bukan berusaha mencari solusi. Jadi karena masyarakat itu melihat kenapa sih pemerintah cenderung memprioritaskan pembangunan jalan dari angkutan umum misalnya. Institutionalized automobile dependent. Transportation system is demand responsive rather than demand management oriented, particularly when it comes to the supply of roads and parking. Jadi sistem transportasi merupakan responsif terhadap demand, bukan manajemen demand, diorientasikan terhadap pengelolaan demand. Responsif demand ini maksudnya adalah ketika demand responsif, maksudnya ketika dibutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, terjadi kemacetan lalu lintas, maka pemecahannya adalah demand responsif. Jadi diperlukan pembangunan jalan baru, bukan demand management. Jadi bukannya mengurangi penggunaan kendaraan atau beban lalu lintas. The funding for road expansion is seen as economic, normal, and necessary, while rail expansion is generally seen as uneconomic, outdated, and unnecessary. Jadi pembiayaan untuk pembangunan jalan selalu dilihat normal, selalu dilihat sebagai penyelesaian yang ekonomis dan diperlukan. Tetapi ketika membicarakan pembangunan jalur jalan kereta api, itu secara umum dianggap tidak ekonomis, jadi dianggap sebagai sebuah pendekatan yang sudah lama dan dianggap tidak perlu. The subsidy to automobile is hidden, but for transit it is called a deficit and is fully public. Jadi sebenarnya pemerintah memberikan subsidi yang besar terhadap kendaraan bermotor pribadi, tetapi ini tidak terlihat, hidden. Misalnya ketika macet dibangun jalan. Tetapi ketika memberikan subsidi pada angkutan umum disebut sebagai defisit. Dan seperti misalnya Transarbagita ya. Begitu Transarbagita merugi, itu dianggap sebagai permasalahan besar. Tetapi ketika pemerintah membangun jalan, mengeluarkan dana triliunan rupiah, kok dianggap sebagai solusi yang ekonomis. Kita saja misalnya melihat ya, ketika pemerintah membangun jalan tol yang memerlukan anggaran sekitar 2 triliun, kemudian membangun underpass yang memerlukan anggaran sekitar 800-an miliar. Itu dianggap, artinya memang dianggap diperlukan, dibutuhkan, kemudian dianggap normal, dan dianggap pendekatan yang ekonomis. Tetapi ketika Transarbagita, jumlah penumpangnya sedikit, kemudian memerlukan subsidi 3 miliar, ini sudah dianggap masalah luar biasa dan terus diberitakan. Sehingga masyarakat pun juga tergiring interpretasi persepsinya bahwa angkutan umum ini tidak merupakan solusi. Bahkan kalau kita lihat di media massa justru
bus Transarbagita yang dianggap sebagai pembuat kemacetan lalu lintas. Nah, ini kita sulit. Bagaimana kemudian membalikkan persepsi ini? Funding for road expansion generally comes from government grants. Rail expansion is rarely as generous and requires special loans, private money, and special taxes. Jadi pembiayaan untuk pembangunan jalan cenderung berasal dari pinjaman ataukah berasal dari dana pemerintah. Tetapi ketika membangun sistem angkutan umum massal seperti kereta api, cenderung memerlukan adalah pinjaman khusus, menggunakan dana-dana dari privat, pihak swasta, atau menggunakan pajak khusus. No secure funding to support bicycling or walking is available. Jadi tidak ada pembiayaan khusus untuk mendukung bersepeda dan berjalan kaki. Transit is marginalized and subsumed under the priority for car travel. Jadi pengembangan angkutan umum termarginalisasi, di mana yang diberikan prioritas adalah justru untuk kendaraan bermotor pribadi. Transportation agency operate largely independently and often compete when they should be complementary. Jadi operator transportasi seharusnya saat ini beroperasi secara independen dan seringkali justru berkompetisi, padahal mereka seharusnya saling melengkapi ya. Jadi misalnya seperti angkutan sewa dengan Transarbagita, dengan taksi. Ketika jalur taksi masuk ke bandara dulu sempat diprotes oleh para supir taksi, padahal mereka cenderung melihatnya sebagai kompetitor, padahal mereka harusnya saling melengkapi. Semakin banyak orang menggunakan angkutan umum, bahkan mereka juga taksi, angkutan sewa, dan lainnya juga akan semakin banyak yang menggunakan. Transportation agency and planning agency operate independently most of the time. Hence, there is little likelihood of transit-oriented land use development. Jadi, agen-agen transportasi kemudian juga perencanaan ini beroperasi secara terpisah, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa terciptanya lokasi-lokasi berbasis transit-oriented development atau TOD. Such practices and institutions generally mean that there will be priority given to the automobile system in auto city. Jadi praktek-praktek dan kebijakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di atas, itu menandakan bahwa prioritas akan diberikan pada pengembangan angkutan bermotor pribadi pada auto city ini. Residential development priorities in auto city, jadi pengembangan permukiman di kota auto city. Government planning resources are heavily committed to fringe development. Jadi ketika misalnya kita lihat kota Denpasar semakin jumlah penduduknya semakin meningkat, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat, maka justru perencanaan itu adalah meluas ke arah luar kota, ke arah Tabanan, ke arah Gianyar, Badung Utara, dan sebagainya. Di mana konsep-konsep seperti pembangunan apartemen, kemudian pembangunan rumah susun, itu masih belum bisa diterima. Building by laws and zoning regulation favor greenfield site at low density. Jadi aturan-aturan pembangunan, aturan-aturan zonasi justru juga memberikan ruang untuk penggunaan ruang-ruang hijau dengan kepadatan yang rendah. Infrastructure subsidy heavily favor greenfield site. Subsidi infrastruktur juga lebih condong memprioritaskan pada lahan-lahan yang masih hijau. The institutional framework is not oriented toward strategic planning that can integrate land use planning and transportation, especially public transit.
Jadi belum ada kerangka institusional terkait dengan perencanaan strategis untuk mengintegrasikan tata guna lahan dan transportasi, khususnya angkutan umum. Such practices and institutions mean that Auto City continue to grow outward and apparently seem impossible to stop. Jadi praktek-praktek seperti itu menandakan bahwa kota-kota Auto City ini akan terus berkembang ke arah luar, sehingga kelihatannya sulit untuk dihentikan. Such development are inevitably built around the automobile system with a few supporting bases. Jadi pembangunan seperti itu biasanya dalam skema pengembangan sistem kendaraan bermotor dengan dukungan beberapa jalur khusus. Cultural priorities in terms of urban space in Auto City. Jadi prioritas budaya ini banyak indikatornya, salah satunya adalah keberadaan ruang terbuka. The economic, environmental, and social costs of high spatial priorities are rarely, if ever, presented in Auto City dwellers or considered in town planning scheme. Jadi pada saat perencanaan kota ya, kalau kita perencanaan RT/RW, perencanaan RDTR, itu jarang sekali dilakukan analisis terhadap biaya ekonomi, biaya lingkungan, dan biaya sosial yang ditimbulkan dari perencanaan tersebut. Wherever high density development does occur, there is little attempt to facilitate environmental quality in building style and public space. Jadi walaupun terjadi pembangunan yang berkepadatan tinggi, tetapi sedikit upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi perbaikan kualitas lingkungan. A spirit house with a large front and backyard is seen as the only acceptable environmental procedure. Jadi ini di negara barat juga begitu ya. Jadi rumah-rumah yang terpisah, yang memiliki halaman luas, baik halaman depan maupun halaman belakang, ini dianggap sebagai gaya hidup yang dapat diterima. Such practice and institution mean that Auto City continue to sprawl and build in high car use. Jadi pendekatan seperti tadi ya, jadi kita melakukan pembangunan perumahan justru menyebar ke arah luar, bukannya ke arah high density building untuk mendukung dipadukan dengan angkutan umum. Maka praktek itu akan menyebabkan pengembangan kota akan semakin menyebar, sehingga akan menyebabkan semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Sebagai simpulan, conclusion, the advent of the automobile mean that houses and business could be located almost anywhere. Just like having a mobile phone, we can make a call almost anywhere. Jadi keberadaan kendaraan bermotor ini menyebabkan pengembangan perumahan maupun aktivitas bisnis dapat di lokasi di mana saja. Jadi seperti sebuah mobile phone, sebuah HP, di mana kita dapat melakukan pemanggilan dari mana saja. Jadi demikian juga keberadaan kendaraan bermotor ini, sehingga bahkan di lokasi jalur hijau yang belum ada jalannya juga akhirnya bisa dilakukan pembangunan. The transportation land use connection was broken. Jadi hubungan antara transportasi dan tata guna lahan ini terputus. Jadi sudah tidak ada hubungan lagi. Di mana transportasi perencanaannya berjalan sendiri, tata guna lahan juga berjalan sendiri. And automobile dependence become established. Nah, itulah yang kemudian menciptakan ketergantungan kita pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. This came at a great cost and is now seen as fundamental cause of unsustainability in city.
Jadi negara-negara barat sudah mengalami hal ini. Hal ini menyebabkan biaya tinggi. Dan ini sudah dilihat sebagai suatu penyebab dasar kenapa kota itu bergerak menuju ke arah unsustainable city. The cost involved building an almost open-ended supply of transportation infrastructure that was to cater the exponential growth in demand for travel. Jadi biaya yang diperlukan termasuk adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak ada akhirnya untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan pergerakan secara eksponensial. The process created huge impacts on the environment of cities, including the paving of natural areas and farmland, air pollution, traffic noise, severance of community, very large infrastructure costs, water, sewerage, roads, parking, and so on. Congestion costs, dependence on international supply of oil, social costs such as isolation and destruction of community. Jadi proses tadi itu, proses pengembangan infrastruktur transportasi telah menyebabkan dampak terhadap lingkungan, termasuk adalah dengan menutupi area-area yang terbuka dengan pembuatan jalan, kemudian juga terjadinya polusi udara, kebisingan lalu lintas, kemudian pemisahan masyarakat atau komunitas, kemudian biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi yang dibutuhkan terkait dengan pengembangan penyediaan infrastruktur air, kemudian limbah rumah tangga, jalan, parkir, dan sebagainya. Biaya kemacetan, kemudian ketergantungan kepada import dari minyak, kemudian biaya sosial, termasuk juga pengurangan kualitas kehidupan masyarakat. Excessive urban automobile travel is now a focus attention globally due to contribution to greenhouse gases. Jadi perjalanan tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor ini sekarang ini menjadi fokus perhatian dunia karena kontribusinya terhadap gas rumah kaca. These combined environmental, economic, and social costs of automobile dependence are today forcing a widespread rethinking of the way cities are built. Jadi kombinasi biaya lingkungan, biaya ekonomi, dan biaya sosial dari ketergantungan kita pada kendaraan bermotor pribadi, ini telah menyebabkan kita berpikir ulang bagaimana seharusnya membangun kota kita. We need to reconnect land use with transportation, jadi kita harus menghubungkan kembali antara transportasi dan tata guna lahan in order to reduce costly and destructive level of automobile travel, and we need to reassess our transportation infrastructure priority. Nah, jadi kita perlu mengintegrasikan kembali antara pembangunan tata guna lahan dan transportasi untuk mengurangi biaya tinggi dan juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ketergantungan pada kendaraan bermotor. Nah, kita juga perlu mengevaluasi ulang prioritas pembangunan infrastruktur transportasi. Automobile-based planning, such as in Bangkok and Jakarta, is an example of a spectacular failure. Jadi perencanaan pembangunan dianggap ya di Bangkok dan di Jakarta itu berdasarkan atas prioritas pengembangan kendaraan bermotor pribadi yang dicirikan dari ketika macet bangun jalan tol, bahkan di Jakarta kita lihat jalan tolnya sudah sampai bertingkat 4 misalnya, macet juga lagi. Ini dianggap sebagai contoh kegagalan yang spektakuler. Such local and global problem of automobile dependence are forcing a reassessment
of the way cities are built. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi, ini memaksa kita untuk memikirkan ulang bagaimana seharusnya sebuah kota itu dibangun. The continuation of the auto city development is not sustainable. Jadi perkembangan daripada auto city ini tidak sustainable. We must look for a more sustainable alternative. Jadi kita harus mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Nah, berikut ini saya sampaikan contoh pola automobile dependent and global city. Jadi dengan membandingkan kondisi kota-kota di dunia. Ini saya ambilkan ya dari bukunya Prof. Newman and Kenworthy. Beliau mendapatkan research fund ya, jadi mendapatkan hibah penelitian dari Bank Dunia untuk membandingkan kota-kota dunia. Pertama adalah dari transportation energy. Yang pertama adalah dari penggunaan minyaknya. Misalnya di kota-kota di Amerika, itu penggunaan minyaknya 64,3 gigajoule per kapita. Sedangkan kota di Australia 39,5, Kanada 39,2, kota-kota di Asia 12,9. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian mengelola sebuah kota supaya bisa menekan penggunaan bahan bakar per kapitanya. Sehingga kita lihat bahwa kota-kota di Amerika itu adalah kota yang mengkonsumsi energi terbesar per kapitanya. Sehingga Newman and Kenworthy melihat bahwa ada yang salah di dalam konsep perencanaan kota-kota di Amerika. Dari sisi ownership and usage, jadi kepemilikan kendaraan dan penggunaannya itu juga dibandingkan. Di Amerika, car ownership per 1,000 people 604. Jadi kepemilikan kendaraan per 1.000 penduduk itu 604. Sedangkan kita lihat di Eropa hanya 392. Jadi kalau kita tentu mungkin dengan bandingan dengan Asia kurang imbang ya karena ekonominya berbeda. Jadi kita bandingkan Amerika dengan Eropa. Eropa cenderung lebih efisien kota-kota di Eropa dari kota-kota di Amerika. Dari segi konsumsi bahan bakar, energinya, kota-kota di Eropa lebih efisien. Kemudian kepemilikan kendaraannya di Amerika lebih tinggi daripada di Eropa. Kemudian penggunaan kendaraan car usage-nya, passenger kilometer per person. Jadi jarak tempuh dalam kilometer per orangnya. Untuk kota-kota di Amerika adalah 16.045, sedangkan di Eropa hanya 6.601. Jadi sekali lagi ini kota-kota di Eropa cenderung lebih efisien. Penggunaan angkutan umum kota-kota di Amerika jadi kilometer per personnya hanya 474, sedangkan di Eropa 1.895. Artinya penggunaan angkutan umum untuk kota-kota di Eropa lebih tinggi daripada di Amerika. Total travel, jadi total perjalanan yang terjadi kota-kota di Amerika 2 kali lipat dari kota-kota di Eropa. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Profesor Newman and Kenworthy kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa desain kota, perencanaan kota, sistem kotanya, sistem transportasinya lebih efisien kota-kota di Eropa daripada kota-kota di Amerika. Terkait non-motorized transport, nah kita langsung bandingkan saja ya Amerika dengan Eropa. Proporsi non-motorized transportnya di Amerika 4,6%, sedangkan di Eropa itu 19%, bahkan di Amsterdam, Copenhagen itu 35%. Jadi berdasarkan ini bisa kita lihat bahwa kota-kota di Eropa lebih mengarah kepada sustainable city daripada kota-kota di Amerika.
Journey to work by transit, perjalanan ke tempat kerja dengan angkutan umum. Di kota di Amerika hanya 9%, sedangkan di Eropa 39%. Ini mencirikan bahwa penduduk kota-kota di Amerika begitu tergantungnya pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kota-kota di Eropa lebih banyak menggunakan angkutan umum. In European city, only 40% of work travel is by car. The rest is being either by transit or foot and bicycle. In US, Australia, and Canada, car travel to work is 70% to 80%. Jadi di kota-kota di Amerika hanya 43% perjalanan kerja menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kota-kota di Amerika itu 74-86%. Dengan kata lain adalah ada kesalahan perencanaan kota menurut Iman and Kenworthy, kota di Amerika. Kemudian yang perlu ditiru adalah kota-kota yang di Eropa. Work travel distance. Dari jarak perjalanan untuk kota di Amerika 15 km, sedangkan Eropa 10 km. Kemudian road supply, keberadaan jalan. Kota di Amerika itu 6,9 meter per person. Sedangkan di Kanada itu 4,7 meter per person. Nah, ini tidak ada ya data untuk kota di Eropa, saya tidak melihat. Central City Parking. Kalau di Australia dan Amerika itu sekitar 486 ruang parkir per 1000 pekerjaan. Sedangkan di Eropa hanya 230 ruang parkir per 1000 pekerjaan. Artinya penyediaan parkir di kota-kota di Eropa setengahnya daripada kota-kota di Amerika. Jadi di Eropa kota-kotanya cenderung membatasi ketersediaan ruang parkir. Sedangkan di Amerika cenderung menyediakan parkir sebanyak-banyaknya. Dan itu yang konsepnya ya, konsep yang masih belum pas dengan konsep Andalain tadi ya. Andalain diminta setiap aktivitas harus menyediakan, padahal untuk menuju kota yang sustainable justru keberadaan ruang parkir yang harus dikendalikan. Population density, kepadatan penduduk. Urban density has a negative exponential relationship with transportation energy use per capita. Jadi kepadatan kota memiliki hubungan eksponensial negatif dengan penggunaan energi. Jadi kota-kota di dunia itu dibandingkan kota yang semakin padat, penggunaan konsumsi energinya itu semakin berkurang. The higher urban density, the less energy consumption per capita. Itulah sebabnya kenapa Prof. Newman and Kenworthy kemudian menganjurkan kota itu untuk meniru kota-kota di Eropa dengan higher urban density yang diintegrasikan dengan sistem angkutan umum. External cost of transportation. Traffic death, jadi kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Kalau di kota di Amerika 14,6 kematian per 100.000 penduduk, sedangkan di Eropa 8,8 kematian. Selanjutnya, produksi karbon dioksida per kapita. Kota di Amerika 4.536 kg per orang. Sedangkan kota di Eropa hanya 1.808 kg per orang. Jadi ini dari awal sudah kelihatan benang merahnya ya. Jadi kota-kota di Eropa cenderung dia lebih high density, kepadatan tinggi, dikombinasikan dengan angkutan umum, sehingga penduduknya banyak yang menggunakan angkutan umum. Ketika penduduknya banyak menggunakan angkutan umum, maka konsumsi energinya berkurang, produksi polusi udara karbon dioksidanya juga berkurang. Conclusion. Ini kesimpulan yang kedua, tadi sudah conclusion yang pertama.
Automobile dependence is a combination of high car use, high provision of automobiles, and scattered low density land use. Jadi kalau kita bicara mengenai kota auto city, ini berarti kota ini merupakan kombinasi penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi, penyediaan infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan bermotor, kemudian juga tata guna lahannya yang bersifat menyebar dengan kepadatan rendah. This pattern of automobile dependence are not sustainable based on economic and environmental indicator. Jadi pola-pola ketergantungan pada kendaraan bermotor ini tidak berkelanjutan berdasarkan indikator ekonomi maupun lingkungan. There are significant external and environmental costs due to automobile dependent. Jadi ada biaya eksternal dan lingkungan yang nyata atau signifikan akibat ketergantungan pada kendaraan bermotor. Higher density city tend to have lower energy use per capita. Jadi kota-kota di Eropa yang sifatnya higher density dibangun dengan kepadatan tinggi dan dipadukan dengan angkutan umum cenderung mengkonsumsi bahan bakar lebih rendah. The importance of integrated land use and transport development, which contributes to reduction of car use and increase public transportation share. Jadi, Prof. Newman and Kenworthy menekankan pentingnya mengintegrasikan tata guna lahan dan transportasi, atau maksudnya di sini adalah angkutan umum, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan penggunaan angkutan umum. Baik, saya kira demikian ya materi kuliah kita hari ini. Jadi itu sudah memberikan sebuah gambaran bagaimana perbandingan kota-kota di dunia, sehingga ketika kita ingin meniru saat ini, ketika kita membuat RT RW, kita tidak tahu mana yang kota yang cocok dijadikan contoh. Konsep TOD sudah berkembang dari tahun 1990-an sampai sekarang kita belum menerapkannya. Jadi kita seolah-olah tidak memiliki satu guidance, satu contoh. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Newman and Kenworthy di bukunya itu sudah memberikan perbandingan kota-kota di dunia, sehingga kita bisa memilah kota mana sih yang cocok untuk ditiru kalau kota kita itu ingin menuju ke arah sustainable city. Nah, itu yang juga menjadi tugas Anda ya di dalam penulisan karya tulis ilmiah terkait sustainable city.